Tap In Radio, always on, always now. Z-Base, tune in to your world. .9 Tap In Radio, always on, always now. Bareng aku Redut yang akan temenin Tapper selama 10 menit ke depan, tentunya di Z-Pace. Turn in to your world. Di tengah reuni aktivitas dan lini masa yang gak pernah berhenti bergerak, pernah gak sih kita ngerasa ketinggalan? Atau malah justru kayak milih buat menarik diri dan nikmatin ketenangan? Nah, kali ini kita akan menyelami dua sisi mata uang dalam bersosial media, yaitu fear of missing out atau yang kita biasa dengar dengan kata FOMO, dan joy of missing out alias JOMO. Tanpa tunggu lebih lama lagi, yuk kita dengerin beberapa pendapat dari Tappers. Halo Kak, namanya siapa dan kesibukannya apa? Saya Ateng, pakai tanda seru. Kesibukannya saya cuma kuliah, nongkrong, main band. Halo, nama aku Kina. Kesibukanku sebagai mahasiswa kuliah dan sering ikut volunteer atau organisasi aja sih. Nama aku Azam. Kesibukanku sehari-hari aku sebagai freelance video editor. Nama aku Kinan. Kesibukan aku part time sih. Halo, nama aku Pinky. Kesibukanku sekarang kuliah. Kakak tahu nggak sih FOMO dan JOMO itu apa? Tahu. Tahu. Sepertinya tahu. Kakak termasuk orang yang FOMO atau JOMO sih? Dan kenapa? Saya FOMO, Mbak. Saya FOMO. Pokoknya tren harus ikut. Kalau aku sih lebih ke FOMO ya mungkin orangnya. Realistis aja ya, kalau aku lebih milih FOMO karena alasannya salah satu tuh mungkin dari itu ya, outfit. Aku pribadi lebih milih JOMO ya. Karena dari aku pribadi tuh nggak harus yang ikut-ikutan gitu loh. Menarik ya, ternyata banyak dari kita yang rasa cemas karena takut ketinggalan sama tren. Tapi nggak sedikit juga yang malah ngerasa enjoy karena nggak ikut-ikutan tren, atau malah milih buat nggak ikutan sama sekali. Kalau Tappers, milih yang mana nih? Z-Base, tune in to your world. 99.9 Tap In Radio, always on, always now. Redut masih di sini nih temenin Tappers, tentunya di Z-Pace. Turn in to your world. Oke Tappers, tadi kan kita udah dengerin nih gambaran gimana FOMO dan JOMO dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal ini adalah dua sisi yang seringkali bertolak belakang, namun sama-sama bisa memberikan kita pengalaman dalam bermedia sosial. Untuk memahami lebih dalam lagi nih dampak dari FOMO dan JOMO ini, langsung aja yuk kita dengerin pendapat ahli dari seorang psikolog. Baik Tappers, sekarang saya sedang bersama Ibu Dr. Yarmaji, spesial kedokteran jiwa. Langsung saja kita tanya, Ibu Yarmaji boleh tolong dijelaskan definisi dan mekanisme psikologi di balik FOMO. Saat ini ya marak kita kenal fenomena FOMO ya, FOMO atau yang kita ketahui sebagai fenomena fear of missing out. Jadi ketakutan, kecemasan, ketinggalan suatu berita yang up to date gitu ya. Kalau JOMO ya jadi joy of ya missing out. Jadi seseorang itu malah bahagia gitu ya. Jadi kayak counternya dari FOMO. Jadi bahagia karena tidak harus mengikuti apa yang sekarang terjadi. Jadi dia bisa membatasi dirinya. Jadi dia bisa menikmati bahwa seorang diriku adalah penuh milikku. FOMO memicu keinginan terus-menerus memeriksa media sosial yang tak terkendali, sehingga dapat menyebabkan stres, mengganggu aktivitas, bahkan memunculkan masalah psikologis. Sebaliknya, JOMO menunjukkan kecenderungan mengisolasi diri dari interaksi sosial. Meski begitu, isolasi berlebihan juga tidak ideal karena media sosial tetap menjadi sumber informasi penting. Karenanya, Dr. Yarmaji menekankan pentingnya keseimbangan dan penggunaan media sosial secara bijak agar manfaat positifnya dapat diraih. Nah, setelah kita dengerin pendapat dari seorang psikolog, agak kurang nggak sih rasanya kalau kita nggak dengerin dari pandangan seorang sosiolog mengenai seberapa penting sebenarnya keseimbangan antara FOMO dan JOMO dalam kehidupan bersosial. Ya memang orang tuh begini, kalau ini katanya menurut teori ya, ada
ada super ego. Nah, ego kita di sini, di tengah. Cuma di tengahnya tepatnya di mana ini bagian pendulum ya. Antara kita ini bersikap sangat individualis, tapi juga sangat sosial. Nah, kita kan ada di tengah-tengah. Kapan kita harus ada keseimbangan antara kita ya sebagai makhluk sosial, kapan kita sebagai makhluk individu. Yang penting itu orang akan dikatakan normal tuh kayak memang kapan kita harus berani mengatakan bahwa ini hak individu saya gitu. Kapan kita harus bergaul dengan komunitas kita atau masyarakat kita itu. Rupanya stigma-stigma itu tuh dipasang pada orang-orang yang dianggap normal, anti konformis gitu, anti konformitas. Kok tidak sama dengan yang lain gitu. Nah gitu. Jadi menurut saya memang pinternya kita memilih ya kapan kita sebagai makhluk individu, kapan kita sebagai makhluk sosial, gitu. Pak Sigit juga menjelaskan bahwa pesatnya teknologi mempercepat penyebaran tren global via media sosial menimbulkan pro kontra. FOMO, meski wajar bagi sebagian, dianggap mencabut dari budaya dan memicu pemaksaan ikut tren serta tekanan psikologis. Sebaliknya, JOMO hadir sebagai kebahagiaan dalam ketidakikutsertaan, memfokuskan individu pada diri dan kebutuhan nyata. Pak Sigit menekankan pentingnya keseimbangan antara mengikuti perkembangan dan realitas diri agar adaptif dalam interaksi sosial. Zpace, tune in to your world. 99.9 Tapin Radio, always on, always now. Nah Tapers, setelah tadi kita udah dengerin dari para ahli, aku juga punya sedikit tips nih Tapers. Gimana sih caranya agar menjadi individu yang seimbang di sosial media? Nah Tapers, yang pertama itu nentuin prioritas dan fokus sama apa yang benar-benar kita butuhin Tapers. Yang kedua, mengelola notifikasi dan memberi batas ketika bermedia sosial. Lanjut yang ketiga, membangun kesadaran diri tentang pemicu tren FOMO ini, serta kita harus memilih konten-konten yang positif buat kita Tapers. Nah yang keempat Tapers, coba Tapers lebih menghargai real life connections. Lanjut yang kelima, fokus pada inner peace dalam kepuasan diri daripada validasi eksternal. Dan yang keenam, menekankan bahwa keseimbangan ini bersifat personal. Kurang lebih itu sih beberapa tips yang bisa Tapers coba untuk lebih seimbang dalam bersosial media. Tapers, obrolan hari ini ngingetin kita bahwa FOMO dan JOMO itu bukan suatu hal yang harus dipilih salah satu secara mutlak. Keduanya adalah respon spontan terhadap dunia digital nggak sih? Seperti yang dibilang para ahli kan, keseimbangan adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan sosial. Nah, yang terpenting, nggak ada kewajiban untuk selalu ada di lini masa atau menghilang total. Kita harus pilih dengan bijak, fokus juga yang bermakna untuk diri kita, dan jangan lupa, nikmati setiap momen yang Tapers jalani. Terima kasih sudah mendengarkan Zpace episode kali ini. Pastikan Tapers tidak ketinggalan keseruan Zpace berikutnya setiap hari Jumat jam 1 siang. Tentunya di 99.9 Tapin Radio, always on, always now. Praktik Feature Radio Kelompok Apel. Tim produksi, produser Amila Salima, penulis naskah Fedi Maulani Holda, program director Dimas Giri Pamungkas, unit manager Zaki Hanafi, sound director Christophorus Ameru, musik director Zaki Hanafi, Muhammad Abdurrahim Araihan, editor Dwiyan Yosia, narator Dian Bintang Utami, reporter Naila Alfia, announcer Muhammad Abdurrahim Araihan, kreatif Naila Alfia. Terima kasih tak terhingga kepada Ibu Dr. Yarmaji, spesialis kedokteran jiwa, serta Bapak Sigit Purnomo, MSI, selaku narasumber. Bapak Henry Sulistyo, STRI-Kom, selaku pembimbing praktik. Dengan segenap hati kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, serta teman-teman yang telah mendukung. Zpace, tune in to your world. Tapin Radio, always on, always now.